Oke. Siapin kolom chat teman-teman. Nah, sekarang lihat menu di React Zoom. Coba dia kan pas diklik React tuh muncul tuh beberapa opsi ya. Ada beberapa reaction tuh. Ada list emot-emotnya lah. Nah, sekarang tebak-tebakan atau cepet-cepetannya adalah coba kalian siap-siap buka kolom chat. Nah, terus ketik emot yang berkaitan dengan siap-siap ya, cepet-cepetan nih. Siap-siap di kolom chatnya ketik emot tentang, coba kita lihat ada emot apa aja di sini. Oke, emot yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di langit. Kalau yang di langit tersebut beradu atau bertabrakan, menghasilkan petir, kemudian turun air. Nah, itu emot apa? Coba boleh diketik tuh di kolom chatnya tuh. Cepet-cepetan siapa nih yang paling fokus, yang paling cepet. Kita pengen tahu nih teman-teman udah pada sarapan belum, bisa kelihatan nih. Diketik emotnya ya. Dicari emotnya. Oke. Wah, ada yang udah pakai pelangi tuh. Mantap. Wah, bagus tuh, ada yang lengkap ya. Ada awan, petir, air hujan. Ada awan 2. Oke. Coba cepet-cepatan. Oke. Wah, ada yang kirim dolar itu. Itu mah kayaknya si Arga kemarin entrepreneurship challenge dapat duit banyak ya. Ngirimnya emot dolar tuh. Oke, coba terus sampai kita lihat nih siapa yang paling responsif di sini, karena memang responsif dan keaktifan teman-teman di setiap selah-selah setiap sesi kita yang kita lalui itu akan dinilai gitu ya oleh Kak Gani atau Kak Gintin gitu. Bener-bener disimak siapa aja yang bener-bener paling responsif, gercep, satset gitu ya, terus full attention di setiap momennya gitu kan. Oke, sambil Kak Malik bentar harus tutup pintu dulu ini. Oke, udah banyak nih Kak Gani nih. Kak Gani boleh open mic juga biar kita tektokan juga nih. Ya, Udah semua belum tuh ngasih reaksinya? Udah berapa orang tuh Kak nih yang udah kirim emot-emotnya? Wah, ada yang kirim emotnya banyak banget tuh, Gladys. Udah banyak ya? Ya udah bisa fokus nih kayaknya nih. Oke, mantap. Semangat teman-teman nih, nular ke Kak Malik sama Kak Gani nih. Jadi nge-mentorin teman-teman juga lebih semangat kan kalau teman-temannya semangat, karena semangat itu nular teman-teman ya, energi itu nular. Jadi sebisa mungkin tiap hari kita tuh nge-share atau nularin energi-energi yang positif, yang semangat gitu, sehingga kita tuh disenengin sama orang-orang gitu dimanapun kita berada kayak gitu ya. Nah, selanjutnya thank you teman-teman semua yang udah kasih emot-emot tersebut. Nah, sekarang masih standby di kolom chat. Sekarang coba jawab pertanyaan Kak Malik selanjutnya nih. Apa yang teman-teman lihat, screen yang muncul tulisannya apa? Nah, terus yang teman-teman maknai dari tulisan tersebut apa nih? Dari quote atau slogannya Future Food Scholarship ini? Coba boleh diketik di kolom chat. Cepet-cepetan nih. Kak Gani bakal mantau siapa nih yang bisa memaknai dua kalimat tersebut nih. Coba bahasa Inggrisnya kayak gimana nih, kita cek nih. Ada dari Seman 1 Ngampras, Seman 1 Cisarua. Kita lihat nih yang paling kompetitif dari mana gitu kan. Siapa yang bisa memaknai dua kalimat tersebut? Boleh diketik di kolom chat. Ini nggak ada benar salah ya teman-teman. Jadi memang proses pembelajaran tuh bukan berbicara terkait benar salah, tapi terkait gimana kita tuh bertumbuh gitu dari sesuatu yang kekeliruan lah atau yang kurang pas seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah malu ketika kita keliru atau salah. Itu tuh bukan sesuatu aib, bahkan itu tuh batu loncatan buat kita bertumbuh. Oke, mana nih ada yang udah bisa
memaknai dua kalimat ini boleh diketik di kolom chat, atau kalau jiwa pemberaninya udah muncul boleh langsung raise hand, open mic juga boleh, lebih asik lagi, jadi lebih interaktif kita. Coba ada yang bisa memaknai dua kalimat ini? Forge your path, shape your future. Coba kita lihat nih, ada yang bisa memaknai nggak dua kalimat ini? Karena di setiap media ataupun apapun yang berkaitan dengan beasiswa ini, dua kalimat ini selalu ada gitu ya, selalu muncul. Oke, ini masih loading apa? Belum pada sarapan apa gimana? Belum ada yang bisa jawab nih, dua kalimat ini apa maknanya? Atau boleh juga ditranslate, juga boleh lah, langsung translate kata per kata juga silahkan gitu ya, bebas. Jawab di kolom chat atau boleh open mic teman-teman. Silahkan. Hitung sampai 5 ya nih, kalau nggak ada, wah PR kita makin berat nih kan. PR kita makin berat, selain nge-mentorin terkait kewirausahaan, ternyata Englishnya juga perlu dimentorin nih. Atau terkait keberanian teman-teman. Nah, oke, Cician Aksira Sumansati Cisarua kelas 10. Wih, mantap nih kelas 10. Membentuk masa depan dengan menemukan jalan sendiri. Oke, mantap. Ada lagi? Siapa lagi yang mau ngasih pendapat? Yang mau memaknai dua kalimat ini? Mantap ya, udah berani tuh. Yang kelas 12 mana nih, masa kalah cepat sama kelas 10? Oke, kelas 10 lagi, Hafid. Langkah adalah proses menuju masa depan. Mantap. Dari Nike, maknanya adalah ajakan untuk bertekad dan bertanggung jawab dalam menciptakan kehidupan dan masa depan yang diinginkan. Oke, keren. Selanjutnya dari Hafid, langkah adalah proses menuju masa depan. Oke, mantap. Dua lagi jawaban tercepat, siap. Kita bisa menentukan jalan hidupmu sendiri dan menciptakan masa depan yang kamu inginkan lewat usaha, pilihan, dan peluang seperti beasiswa ini. Wih, keren. Tanpa jalanmu, bentuk masa depanmu. Wah, mantap nih, Pirsya Sahrani. Paling mendekati ya dari maksud yang memang mau kita sampaikan gitu. Tempat jalanmu untuk membentuk masa depanmu. Jadi kita menempa dengan cara belajar terus dan usaha untuk dapat masa depan yang bagus. Oke, mantap. Ini semakin menarik ya, semakin detail. Kelas 11. Mana nih kelas 12 ya? Nggak ada. Apa kelas 12-nya pada jaim? Muncul tuh kelas 12. Nadia Ramdhani Seman 1 Ngamprat. Tentukan langkahmu, wujudkan masa depanmu. Oke, thank you teman-teman ya udah kasih jawaban. Yang paling mendekati memang terkait tempaan itu ya. Jadi memang ya dua kata tuh yang di tempaan sama pembentukan jalan teman-teman menuju masa depan yang lebih baik ya, yang tertata lah gitu, sehingga apapun yang teman-teman ingin raih suatu saat nanti, cita-cita tujuan setelah lulus tuh bisa tercapai dengan melalui program ini tuh teman-teman bakal ditempa nih mentalnya, critical thinkingnya, problem solvingnya. Nah itu tuh memang skill-skill yang mahal yang bakal kita kupas lah lebih jauh di beberapa sesi ke depan gitu ya. Jadi beruntung teman-teman yang mendapatkan kesempatan kali ini menjadi peserta beasiswa Future Forward Scholarship, karena ini dalam tanda petik beasiswa yang mahal gitu ya. Kalau di umum ini kami menarif 1 juta teman-teman untuk mengikuti program ini selama 2 bulan gitu, 8 pertemuan. Dan 1 juta itu ya teman-teman mungkin berat ya karena memang masih sekolah gitu. Cuman kan kalau secara bisnis tuh ada segmentasi lah gitu, ada pasar yang memang khusus yang akan kami kejar, yang memang mereka tuh dalam tanda petik berani mengeluarkan uang nominal tersebut untuk sebuah investasi ilmu gitu, sebuah investasi pengalaman dengan konsep Future Forward Scholarship ini gitu, atau mentoring bisnis ini. Karena kalau yang berbayar tuh judulnya bukan scholarship ya, tapi lebih ke mentoring bisnis gitu, atau mentoring kewirausahaan yang memang pro, tapi semua materinya tuh sama dengan apa yang kami sampaikan kepada teman-teman di beasiswa F2S ini. Makanya teman-teman bersyukur manfaatkan setiap waktu, setiap sesi, setiap apapun yang kami share di grup tuh direspon gitu ya, minimal dikasih react lah, karena itu salah satu etika komunikasi juga teman-teman, etika komunikasi online. Kita harus menghargai siapapun yang menge-share apapun di grup, yang minimal di like lah ketika itu tuh memang berkaitan dengan program ini gitu, bukan yang aneh-aneh, bukan yang nggak jelas seperti itu ya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya Kak Malik mau sedikit bahas lagi juga terkait peraturan ya, peraturan
selama program ini berlangsung, karena untuk mengingatkan juga teman-teman, memang beasiswa ini seserius itu gitu. Jadi teman-teman tuh istilahnya yang tadi 1 juta untuk di umum tuh teman-teman dibayarin sama investor gitu. Makanya tanggung jawab teman-teman tuh selain kepada investor ya kepada orang tua juga lah. Teman-teman udah dapat kesempatan ini, ketika nggak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh sayang gitu ya. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin kayak gitu. Makanya teman-teman dengan adanya aturan ini juga teman-teman bisa lebih waspada lah atau lebih menghargai setiap rangkaian kegiatan ini kayak gitu ya. Nah ini term and condition program F2S atau Future Food Scholarship for Your Pet Save Your Future. Nah ketentuan umumnya adalah peserta wajib mengikuti setiap sesi Zoom mentoring sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian presensi dilakukan di akhir sesi melalui G-Form, nanti akan di-share, ada setelah penutupan kita akan setelah foto bersama baru akan isi absen seperti itu. Kemudian peserta dianggap hadir jika berada di ruang Zoom hingga akhir sesi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tanpa keterangan tiba-tiba cabut di tengah sesi itu nggak akan kena hitungan absen gitu ya, atau nggak akan dianggap hadir seperti itu. Kecuali kalau ada urgent, misalkan ada keluarga yang perlu bantuan teman-teman dan sebagainya, itu boleh, cuman dengan tata krama, dengan etika teman-teman izin dulu di kolom chat gitu ya, izin Kak saya ke sini dulu gitu, live Zoom dulu kayak gitu, atau apapun lah, intinya apapun itu harus izin dulu ketika sesi ini berlangsung, supaya itu tuh tata krama yang harus kita junjung lah gitu ya, karena kita memang budaya Indonesia kan tata kramanya cukup kuat, makanya harus kita lestarikan gitu nilai-nilai positif tersebut. Oke, selanjutnya peserta yang tidak hadir Zoom mentoring selama 2 kali tanpa alasan yang kuat, maka akan dianggap mengundurkan diri. Ini di sini kami tegas ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman tuh nggak ikut Zoom tanpa keterangan, tanpa izin minimal 1H-1 ke kami anggap teman-teman mengundurkan diri gitu, dan akan dicarikan penggantinya. Karena memang semua alokasi dana istilahnya untuk mensubsidi teman-teman ini tuh sudah cair lah, sudah dianggarkan, sehingga kuota 40 orang per sekolah tuh harus terpenuhi. Makanya ketika ada yang nggak serius ya harus diganti kayak gitu, supaya uang investor tuh bisa terberdayakan dengan baik. Nah selanjutnya nih ketentuan khususnya, yang pertama wajib menyalakan kamera ya teman-teman. Ini juga bagian dari etika komunikasi online. Kalau misalkan terkendala device, jaringan atau kuota biar lebih irit nggak apa-apa tanpa diaktifkan, tapi kalau teman-teman yang punya kelebihan kuota atau jaringannya bagus, device-nya support, lebih baik diaktifkan gitu ya, dan gunakan background yang udah di-share di grup gitu. Nah ini format username-nya, nama lengkap, kemudian sekolah gitu ya, ini ada sekolah, kemudian kelas, teman-teman kelas berapa. Nah, terus jika ingin berdiskusi atau melontarkan pengetahuan, ide, gagasan maupun pertanyaan, raise hand terlebih dahulu, nanti akan dipersilahkan oleh Kak Gin-Gin gitu ya. Misalkan saya lagi share materi atau Kak Gin-Gin lagi share materi, ada yang raise hand, akan ditunjuk, oh Kak ini ada yang mau nanya atau apa gitu. Itu akan dipersilahkan baru berbicara seperti itu. Itu juga bagian dari etika teman-teman. Dan teman-teman nggak usah sungkan gitu ya sama kami. Panggil kami Kak Mali, Kak Gani gitu ya, bukan bapak-bapak, walaupun ya udah cukup dewasa lah gitu dibanding teman-teman, tapi panggil Kak aja supaya kita lebih akrab gitu ya, lebih santai gitu. Jadi di dunia bisnis tuh nggak kaku teman-teman, di dunia kewirausahaan tuh nggak kaku gitu ya, jadi cair gitu. Makanya nggak usah panggil bapak, kita panggilnya kakak-kakak aja gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian semua proses dan sesi kegiatan dipantau secara detail sebagai indikator penilaian. Nah ini keaktifan teman-teman kayak tadi Kak Malik ngelempar tebak-tebakan, kemudian nanti ada sharing materi dan sebagainya, itu tuh akan sangat-sangat dipantau oleh Kak Gin-Gin gitu ya. Karena penilaian ini sangat penting sebagai indikator kelulusan teman-teman di beasiswa ini, karena nggak akan semua siswa yang 40 tersebut tuh dinyatakan lulus. Tetap kita kasih penilaian, dan materi dan benefit yang akan teman-teman dapatkan tuh percayalah akan sangat berguna ketika teman-teman ngelamar kerja ataupun lanjut kuliah atau apapun. Itu bisa jadi bahan poin plus untuk CV atau kurikulum vitae-nya teman-teman gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian siswa yang memiliki keaktifan lebih akan mendapatkan apresiasi spesial dari tim F2S. Nah ini nanti ketika di sesi akhir offline pertemuan kita gitu ya, diskusi di sesi akhir setelah project akhirnya teman-teman kayak gitu. Dan ini toleransi dan penilaian, jika peserta berhalangan hadir wajib konfirmasi di grup gitu ya.
dan mention admin F2 atau mention ke Kamalik atau ke akun Bison gitu ya, ke WA-nya Bison, minimal H-1 kegiatan. Jadi jangan sampai konfirmasinya tuh hari ini juga gitu, tapi dari kemarinnya lah gitu izinnya, kecuali kalau mendadak darurat nggak apa-apa, H plus apa di hari H-nya izin nggak apa-apa gitu, yang penting ada komunikasi gitu. Dan nggak apa-apa komunikasikannya di grup aja, nggak usah di chat ke Kamalik atau Kak Gani atau ke akun Bison, supaya teman-teman yang lain tahu, oh si Anu nggak hadir karena apa, kayak gitu ya. Jadi grupnya bisa lebih aktif juga kayak gitu. Kemudian kriteria penilaian untuk kelulusan program ini adalah yang pertama kehadiran Zoom mentoring, disiplin tepat waktu gitu ya, dan full attention. Karena kami setiap buka tuh pasti tepat waktu pukul 8, ngaret-ngaretnya tuh karena kan menunggu teman-teman gitu ya yang hadir. Dan kalau misalkan teman-teman bisa hadir sebelum jam 8 itu sangat-sangat baik gitu, sangat-sangat bagus. Jadi kegiatan kita bisa lebih efektif lah, lebih efisien waktunya, tepat waktu, sehingga setelah mentoring ini teman-teman bisa main, bisa ngapain lah bebas dengan keluarga dan segala macam gitu ya. Jadi waktu itu sangat-sangat berharga. Seorang wirausaha, seorang yang berhasil tuh pasti dia komitmen terhadap waktu gitu. Jadi ketika teman-teman sama waktu aja belum bisa komitmen, kasar nama jangan berharap untuk sukses lah kayak gitu. Kemudian keaktifan saat sesi mentoring ya, berdiskusi, sharing knowledge, aktif bertanya atau respon di react atau respon di kolom chat itu juga dinilai. Kemudian keaktifan di grup WhatsApp, ini responsif dan apresiatif gitu ya, ketika ada teman-teman yang nge-share diapresiasi ya, minimal dikasih react lah, supaya gitu tuh ya kita bahagia lah atau seneng lah ketika chat kita tuh di react sama orang, pasti ada rasa seneng gitu, oh saya direspon gitu kan. Beda dengan ketika chat kita tuh cuma di read doang gitu. Bayangin teman-teman, cuma di read doang tuh ibarat kita lagi ngobrol nih empat mata gitu ya, depan-depanan saya ngomong tapi teman-teman tuh diam aja gitu, cuma ngeliatin doang, nggak ngerespon, kayak orang yang blengo gitu ya, atau orang yang pelengap-pelongo, kan nggak asik gitu. Nah sama juga itu analoginya seperti itu ketika kita berkomunikasi secara online, baik itu di Zoom maupun di WhatsApp, seperti itu harus respon dua arah kayak gitu ya. Itu bagian etika, dan hal-hal seperti itu jarang diajarkan di sekolah gitu ya, jarang diajarkan di kampus, jarang diajarkan di dimanapun. Makanya ini tuh insight yang teman-teman dapatkan yang cukup mahal, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman dan akan sangat berguna gitu di kehidupan teman-teman. Jadi teman-teman akan lebih dihargai gitu oleh orang lain, karena teman-teman juga menghargai orang gitu kan. Oke, selanjutnya keaktifan saat entrepreneurship challenge. Nah ini sangat penting juga. Porsi bobot penilaiannya sangat tinggi di entrepreneurship challenge ini, berhasil menjual produk dan kelengkapan dokumentasi kegiatan gitu ya. Kemarin kan Kamalik di grup juga minta untuk Seman Satu Ngamprah gitu ya, karena yang Cisarua belum jualan, karena memang perlu ada penyesuaian timeline dari pihak sekolah, kemungkinan di minggu depan mulai jualan. Nah jadi ketika teman-teman jualan tuh harus aktif nih, dokumentasi, share langsung di grup, Kak gini, pokoknya asik aja lah, bebas gitu di grup, yang penting sopan lah gitu ya. Share dokumentasinya gitu. Kemarin beberapa ada yang ngechat ke Kamalik gitu ya, beberapa dokumentasi. Nah mungkin karena masih malu-malu nggak apa-apa kemarin mah gitu. Cuman untuk EC yang selanjutnya, setiap dokumentasi share semuanya di grup. Jadi ketika kita tracking dokumentasi itu ada dalam satu database yang sama di grup masing-masing, seperti itu. Gitu ya teman-teman, itu ketertiban administrasi juga gitu, dan ini menjadi penilaian yang sangat penting. Kemudian tertib administrasi, presensi, presentasi, dan pelaporan kegiatan. Nah pelaporan kegiatan ini yang pertama kan tadi dokumentasi di grup gitu ya ketika EC, kemudian mengisi form evaluasi EC setiap pekannya gitu ya, itu kan nanti di share tuh setelah jualan, isi form evaluasi. Nah dari situ juga dinilai gitu, siapa yang siswa yang benar-benar aktif, kemudian ngasih saran, masukan, evaluasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau presentasi ini nanti ketika teman-teman di project akhir gitu kan. Terus selanjutnya nih masih gerak nggak? Oh udah beres kayaknya ya. Oke, udah beres teman-teman. Itu beberapa term and condition yang harus teman-teman patuhi gitu ya, atau laksanakan. Selanjutnya saya persilakan ke Kak Gin ya untuk sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Semangat, full attention ya. Ya, semangat Kamalik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke sesi ice breaking dulu nih.
Oke, teman-teman nanti bisa join ya lewat Mentimeter. Nanti masukin kodenya 2122285575 atau nanti scan QR code-nya boleh. Nanti kalau yang udah masuk join bisa kasih reaksinya ya. Oke, kita tunggu ini berapa menit ya? Kita tunggu 1 menit deh. Ayo dibuka handphonenya atau laptopnya, masuk ke Mentimeter, nanti bisa scan QR atau masukin kodenya. Wah, ini udah pada banyak nih joinnya. Yuk, kita partisipan ada 37. Ini 1 menit terakhir nih. Ayo, 30 detik lagi. Masuk ke Mentimeter, masukin kodenya. 20 detik lagi. Oke ya, kita mulai ya. 4, 3, 2, 1. Oke. Yuk cerita dong. Nah, teman-teman nih kita bisa cerita nih terkait teman-teman mau cerita apapun atau mau curhat terkait sekolah, mau curhat terkait pembelajaran atau curhat terkait entrepreneurship sebelumnya. Boleh kita curhat dulu nih di sini biar kita tahu nih apa keluh kesah teman-teman mau di sekolah, di kehidupan atau di waktu entrepreneurship. Ceritanya bebas ya teman-teman, ada Ceritanya bisa bebas, bisa keluh kesah, bisa belajar cerita bercerita. yang menyenangkan juga boleh ya Kak Gani ya. Ya boleh, cerita menyenangkan. Cerita apapun. Cerita asmara Asal juga baru nggak apa-apa ya. nggak ditunjukin kok namanya. Iya, cerita asmara juga Aman. nggak apa-apa teman-teman, karena nggak akan muncul nama kalian di situ, jadi privacy terjaga. Masih aman. Ada nih. Dulu saya pas masih SMP jualan es. Ada yang mulai jualan nih. SMP hebat. Mujito dari kelas 79. Langsung ngasih nama. Pernah rugi dari modal awal 100. Tujuannya mau 200 tapi malah buntung. Wah, Mantap. nanti dievaluasi lagi nih. Apa tepat di produksi atau nggak kejual atau gimana. Atau harganya kemurahan kali. Kemarin saya ke kondangan, pas datang ke sana langsung ditarik buat foto sama pengantin. Aduh. Tuh. Kemarin di Semancis ada event-eventnya seru banget. Wah, di Semancis Wih, ada event apa nih ngajak aja. event apa tuh? Boleh tuh diketik event-eventnya yang kemarin, siapa tahu kita bisa Kak, join kan. pudingnya enak. Aku lihat yang pada beli kayak enak, jadi beli sendiri. Mantap. Ya memang enak lah, itu produk premium kok. Kak, lagi kurang enak badan nih. Semoga cepat Oh, sehat ya. minum air yang banyak ya, air putih. Ya nih, Kak Gani juga lagi agak serat-serat tenggorokan. Saya dulu waktu SD pernah jualan gambar bikinan saya sendiri. Oh, hebat nih, Wih, jualan mantap. gambar. Seniman. Kak, kemarin pas jualan pudingnya tuh mau banget didokumentasi, cuman bisa nggak dibolehin pakai HP. Pas besok tanya,
Ternyata khusus yang ikut kegiatan ini boleh pakai HP. Dapat benefit Wih, tuh, mantap pakai tuh. HP. Iya, boleh lah khusus kegiatan kan, bukan Kemarin buat aku ultah, mabar. selamat ulang tahun. Ini siapa nih? Tapi mama sama ayah aku nggak ngucapin, sedih banget. Selamat ulang tahun Lupa ya, kali ulang mama tahun papahnya. kemarin. Selamat ulang Semoga tahun ya. panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya, eventnya seru banget di Semancis, happy banget. Ini event apaan nih jadi kepo? Iya nih, penasaran nih. Acara Arta Sastra di Semancis kemarin seru banget. Oh, Acara Astra Sastra ternyata. oke. Pas SMP pernah jualan kue balok, diborong sama guru BK. Alhamdulillah. Mantap. Dulu waktu SMP jualan kayak parfum, kayak gitu sama donat atau bakery, tapi yang masih jalan sampai sekarang yang bakerynya karena seru. Terus pernah jadi joki gambar juga. Uh, Wih, Udah banyak jadi entrepreneur nih di sini. Aku lagi jualan Kak. Jualan apa nih? Di mana nanti coba deh kasih share kalau misalnya pengen. Waktu MPLS terus mau di kantin naik tangga. Pas pulang dari kantin jatuh. Kasihan banget. Kepleset terus sepatunya kelempar sebelah lumayan jauh sama snacknya jatuh juga malu. Aduh. aduh, itu Ini aku jelek. bisa difilmin itu keren. Ada CCTV nggak? Nggak Kemarin apa-apa ya. sekolah saya ngadain konser. Yang dari Cisarua bukan. Pengen lebih mendalami lagi belajar gambar digital, tapi terhalang penyimpanan yang 31%. Hmm. Ini nyimpan apa aja nih sampai 1%? Berarti harus Assalamualaikum Kak, dibersihin tuh. Waalaikumsalam. Salam. Aku akhir ini hektik banget sampai kayak jadi gampang yang ngantukan. Mantap. Nih, nanti kalau udah ini tidur aja deh. Banyakin Ya nanti istirahat. segar lagi siangnya. Maaf, nggak akun kamera jaringan jelek ya, nggak apa-apa. Siap, aman. Kak, aku kalau di Zoom nggak bisa komen, dipencet-pencet tuh nggak muncul. Kenapa tuh HP-nya? Oh iya, bisa gitu ya. Apa yang Aku itu 1% tadi penyimpanan? Jadi nggak bisa ngechat. jadi nge-lag ya. Aku pengen punya usaha sendiri dan aset di mana-mana, tapi aku bingung modalnya dari mana. Pengen sukses supaya bisa ngasih sedekah ke orang tuh, orang yang bisa ngasih uang ke yatim piatu, dan hebat orang yang bisa nggak mampu. Mantap. Wih, Inilah ya. Ini hebat program hebat untuk ya. menuju ke sana nih. Kak, kemarin aku suka jualan di kelas, tapi sekarang udah nggak karena aku suka malu kalau nawarin ke orang-orang. Nah, jangan malu nih. Di PD aja. Jadi kalau jualan juga suka nawarinnya ke orang yang kenal atau yang terdekat. Jadi belajar tuh Ya. tips and tricksnya. Hmm, Jujur saya agak kewalahan ikut lomba-lomba bisnis 3 lomba. Walau masih bisa bagi waktu, pernah kena efek samping ikut lomba bikin stres. Nah, mungkin nanti bisa dicari nih teknik-tekniknya kayak gimana ketika melakukan lomba bisnis tuh. Ternyata masih banyak juga nih antusias ya. Oke, karena udah habis jadi prosesi 5 menit, biar kita ngejar waktu, kita lanjut ya. Apa hobimu? Nah, teman-teman nih, coba isi hobinya apa aja nih. Siapa tahu ada hobinya yang sama atau hobinya yang unik, menggambar, melukis, apapun. Hobi bikin kue, suka menggambar tapi masih jelek. Hobi makan, Kak, saya juga hobi makan, tapi masih tetap kurus. Mancing, Kak, hobi aku masak sama menggambar, masak dan badminton. wih, mantap ada yang lari tuh. Wah, mantap tuh ada yang promosiin produk. Boleh tuh nanti promosiin produk-produk kita. Nanti ada fee marketingnya. Hobi masak, boxing, ada yang hobi boxing Wih, nih. keren tuh laki banget. Sparring kita. Hobi yang menggambar musik, ngemil sama ngedit video.
Hobinya banyak yang suka masak nih. Siapa tahu bisa bikin dapur ini nih, MBG nih, bareng-bareng. Pusreng, ayo pusreng. Baca novel. Banyak juga nih hobi-hobi mereka, teman-teman ya. Hobi mencintai dia. So, hobi itukah mencintai seseorang? Hobinya nonton film, tapi akhir ini nggak nonton dulu gara-gara lagi banyak tugas. Ya sekolah memang banyak kita waktu ya teman-teman. Hobi biasa saat waktu jam kosong atau jam sering baca buku atau masak. Ah, kok bisa masak di jam kosong? Di sini banyak yang hobi masak ya ternyata. Masih banyak ternyata ya. Hobi tidur, jangan jadiin hobi tidur ya. Nanti pusing. Iya, nanti kebluk. Dengerin musik, Baca, analisis arti. membaca, menggambar, menyanyi. Banyak banget nih. Jangan kelewat Kak, soalnya aku mau jadi the next Olivia Rodrigo. Apa itu? Sama mengejar deadline. Penyanyi Ya, kayaknya itu siapa Olivia ya? Rodrigo tuh. Oh, penyanyi. Penyanyi angkatan Gen Z sekarang. Zaman kita nggak ada. Gamonin dia Kak. Gamon tuh gagal move on ya? Ah, sedih ya mah. Ganti atau move on kan keren-keren. Anu kegiatan aktivitas. Biasanya nanti jadi anak gym yang gagal move on. Dengerin musik ya. Kak, zoomnya sampai jam berapa? Sampai jam 10 lah kurang. Oke, kita lanjut ya. Oh, masih ada deh waktunya. Oh, kayaknya udah semua nih ya. Oke, jadi banyak ya, agak banyak yang punya hobi ternyata. Oh, itu main PB mah zaman kita ya. Ada. Main PB. Zaman game school tuh. Ayo sebutkan cita-cita kalian nih. Karena ini nanti pembahasan terkait minat, skill, dan bakat. Teman-teman harus punya hobi. Ya. Hobi It- cita-cita. Oh, Sorry. mantap tuh yang psikolog itu kalau sosoknya atau personnya berarti psikolog ya. Iya, ya. Psikolog itu ilmunya, Banyak tapi Kak, banyak mantap. tuh. Coba pilih yang paling kayak dipengenin Yang paling ini, cita-citanya. paling condong. Paling condong. Wih, ahli bioteknologi, mantap tuh bisa main nanti ke BUMDes Cilame, belajar di greenhouse. Mantap tuh. Wih, CEO, Psikologi mantap. CEO. Wih, jaksa. Nah, ada jaksa tuh, partner kita juga ada Kak Aris namanya, dia advokat. Nanti teman-teman yang punya apa interest di bidang hukum bisa diskusi nanti sama kami sama Kak Aris karena beliau advokat profesional. Di sini beda ya teman-teman di Seman Cisarua sama Amprah. Banyak yang pengen jadi pengusaha psikologi CEO. Kalau dulu yang di Padalarang dia kebanyakan pengen jadi dokter atau tenaga kesehatan. Mm-mm, Tentara, mantap. Itu ada juga dosen, yang jadi pengen jadi nakes tuh dosen tuh. dokter, Bos konselor. muda, bos muda tuh CEO juga ya, pengusaha. Makin banyak nih, makin macam-macam. Mantap. Kantoran CEO. Ini Paling mudah bisa jadi CEO tuh bikin usaha sendiri. Jadi langsung ditunjuk CEO. bisa kita jadiin sablon kaos ini kagak nih Mantap, di dada gitu kan cita-cita teman-teman. Aman kah udah aku screenshot? mantap. Oke, lanjut. Oke. Wih, petani sukses. Keren. Amin ya, semoga tercapai cita-cita Amin. teman-teman. Oke, lanjut nih. Ayo sebutkan hal yang menjadi hambatan, kebingungan, atau hal-hal yang menjadi sulitnya mengejar cita-cita.
Oh, hambatannya tuh tadi apa yang pengen jadi CEO, pengen jadi tentara, hambatannya apa, yang pengen jadi dosen. Kita kenali dulu nih, hambatannya apa nih dari teman-teman. Wah, mantap. Rasa malas tuh memang hambatan terbesar itu. Lawan rasa malas. Ayo semangat, semangat. Nanti setiap pertemuan tuh adalah potongan-potongan untuk mempermudah teman-teman mengejar cita-cita teman-teman. Betul. Jadi jangan sampai kelewat dari mentoring kita. HP, ekonomi keluarga, ekonomi. Banyaknya berarti di ekonomi ya masalah teman-teman. Tuh Ada ada yang yang masih bingung bimbang. juga jurusan SMA. Nggak harus jadi hambatan sih kalau jurusan SMA. Yang penting tahu jalannya aja. Rasa takut, jangan takut untuk bermimpi ya. Uang Kak, ya berarti kebanyakan di ekonomi ya teman-teman. Public speaking nih, ayo Woi, bicara kurang dukungan nih, pengen didukung kayak gimana nih? Ayo teman-teman semangat. Kalau pengen minta dukungan di grup kita dukung bareng-bareng. kita udah jadi keluarga besar nih F2S. Ya, harus berpikir secara positive thinking, pasti bisa. Oke, karena sebentar lagi jam 9, ini kita lanjut ke sesi materi ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Yuk, selamat menyimak untuk materi dari Kamalik. Oke, thank you Kak Gani atas interaktif dan respon dari teman-teman semua ya. Nah, kalau gini kan ke kita juga seru gitu ya, asik ya Kak Gani ya, makin semangat gitu Ya, ngementorin teman-teman gitu. Jadi responnya wah tektokan gitu, asik lah kayak gitu. Nah, sebelum lanjut Kak Malik sedikit mau mengulas lah tadi dari jawaban-jawaban teman-teman gitu ya. Ada beberapa jawaban yang perlu kita kuatkan lah seperti itu. Yang pertama tadi kan ada yang masih malu tuh, aku udah jualan Kak tapi malu gitu ya nawarin ke teman-teman, jadi akhirnya nawarinnya hanya orang yang dikenal aja. Nah, dengan adanya apa entrepreneurship challenge yang tiap seminggu sekali itu, disitulah teman-teman dibentuk mental teman-teman gitu, disitulah teman-teman ditempa gitu ya, di forge di situ terkait mental wirausaha. Jadi malu itu wajar, nggak apa-apa gitu sebenarnya malu itu, karena memang ya awalnya Kamalik juga malu dulu. Kamalik jualan juga dari SD, bahkan SD jualan es, jualan pete keliling kampung. Kemudian SMP, Malik sampai jualan koran. SMA juga jualan awu gitu ya, keliling sekolah kayak gitu. Di kuliah juga jualan bisnis dan sebagainya sampai sekarang gitu. Nah, itu tuh kebentuk karena memang seringnya kita berjualan gitu kan. Makanya dengan adanya EC yang seminggu sekali itu, sebetulnya disitulah proses pembentukan mental teman-teman, problem solving teman-teman, ketika critical thinking ketika barang nggak habis harus seperti apa, harus habis terjual gitu kan, karena memang itu dana investor yang sebetulnya disedekahkan juga bisa, cuman kan itu istilahnya kita dalam tanda petik kurang effort ketika itu tuh nggak habis. Maksudnya bukan kurang effort ya, kurang memaksimalkan setiap potensi yang ada di sekitar lah gitu, karena itu tuh udah sesuai ukuran kami dengan porsi segitu tuh bisa terjual sebetulnya, dengan catatan teman-teman berpikir kritis gitu, berpikir strategik seperti apa sehingga produk tersebut bisa kejual gitu. Nah, disitulah proses pembentukan mental. Kemudian tadi ada yang public speaking gitu ya, hambatan untuk mencapai sukses tersebut. Nah, EC ini juga bisa melatih public speaking teman-teman gitu. Public speaking, negosiasi, persuasi, komunikasi, apa segala macam lah, kerjasama dan segala macam di entrepreneurship challenge inilah yang teman-teman tuh kebentuk gitu. Makanya nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Bismillah, mulai pekan depan ketika entrepreneurship challenge, yuk semangat, harus bisa gitu. Disitulah proses pembentukan. Ketika ada rasa malu, ada kesalahan, itu wajar. Dari situlah teman-teman bertumbuh gitu ya. Ketika ada misalkan dalam tanda petik mungkin ada yang mencemooh, ada yang mengejek, nggak apa-apa. Itu tuh bumbu-bumbu kehidupan yang akan selalu teman-teman dapatkan di kemudian hari gitu. Karena yang namanya manusia sebaik apapun tetap akan mendapatkan orang yang nggak suka sama kita gitu. Even Nabi Muhammad pun banyak yang nggak suka kan.
dulu sampai dilemparin sampai kotoran hewan, apa kotoran gitu, sampai diledek, difitnah segala macam. Nah, teman-teman belajar aja dari situ. Jadi ketika teman-teman diledek, di apapun, dicemooh, dibully, nggak akan berkecil hati. Bahwa ketika kita tuh diperlakukan seperti itu tuh indikator kita tuh akan menjadi seorang yang besar gitu, seorang yang berhasil kayak gitu. Kemudian tadi ada yang mulai lomba bisnis, itu keren banget gitu ya. Ketika teman-teman ada peluang lomba bisnis di tingkat SMA, boleh banget teman-teman lempar di grup diskusi dengan kami, mention ke Kak Gani, ke saya gitu ya. Kak, ini saya mau bikin apa bisnis plan nih kayak gini untuk lomba ini, gimana ya bagusnya, tentang apa? Boleh diskusi. Kita 24 jam udah mewakafkan diri lah buat kebermanfaatan buat teman-teman di sini gitu. Karena memang kami juga punya visi ingin apa yang kami dapatkan, apa yang membentuk kami sampai saat ini gitu ya di bidang profesional bisnis dan sebagainya bisa terserap sama teman-teman semua ilmunya gitu. Karena ya kami istilahnya keanugerahan ilmu, pengalaman itu kan amanah dari Allah gitu ya, dari Tuhan, sehingga harus disebarkan, harus ditularkan kepada teman-teman semua kayak gitu. Kemudian yang rasa malas itu tuh benar-benar teman-teman itu hambatan yang paling utama. Karena memang yang namanya jihad gitu ya, atau berjuang itu tuh berperang itu yang paling berat adalah berperang melawan diri sendiri gitu ya. Berperang melawan hawa nafsu kita gitu. Jadi rasa malas tuh hawa nafsu. Ketika kita bisa menghandle itu, bisa memanage itu, ya kita berarti seorang pemenang gitu, seorang pejuang lah seperti itu. Gitu teman-teman, sedikit tadi ya terkait beberapa respon dari Kak Malik, dari jawaban-jawaban teman-teman. Thank you banget udah ngasih apa namanya respon-responnya gitu ya. Sekarang kita lanjut share screen untuk materi yang selanjutnya. Siap. Bentar. Kak Malik dulu buka dulu screen-nya ya. Hmm. Nah, ini dia. Oke, udah muncul ya. Kasih react teman-teman kalau udah muncul screen-nya. Bentar, ini tadi volume masih ya ada tipis aja ya. Nah, oke, udah muncul ya. Coba mana react-nya yang udah kelihatan layarnya, screen materinya. Oke, nah udah oke, aman ya. Ini teman-teman materi terkait dengan know yourself gitu ya, mengenal diri sendiri. Kenapa sih kita tuh harus mengenal diri sendiri gitu ya? Apa sih urgensinya gitu? Kalau misalkan kita yang muslim gitu ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar ayat man arafa nafsahu faqad arafa robbahu gitu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya gitu. Nah, ini itu sebuah pepatah yang memang dia begitu adanya teman-teman. Jadi ketika kita tahu diri kita siapa, kita tuh bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Kita bisa lebih bersyukur atas apa yang udah Tuhan karuniakan sama kita dan sebagainya. Kayak gitu. Makanya emang sepenting itu kita tuh tahu siapa diri kita, potensi kita apa dan sebagainya. Oke, nah jadi apa sih gitu ya potensi diri ini gitu. Jadi memang potensi ini adalah kemampuan terpendam teman-teman yang dimiliki seseorang dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan gitu. Jadi si potensi ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan ketika teman-teman mengetahuinya apa potensi teman-teman dan dikembangkan gitu, nggak didiemin aja gitu. Jadi ketika apa namanya teman-teman tahu potensi tersebut tapi nggak diapa-apain gitu ya, nggak dikembangin, nggak di challenge, itu tuh nggak akan berkembang dan yang nggak akan berguna untuk mencapai tujuan atau cita-cita teman-teman kayak gitu. Nih contohnya kan seseorang yang punya kemampuan memimpin nih, tapi belum pernah digunakan untuk menjadi ketua kelas misal atau ketua organisasi gitu ya. Nah ini tuh sayang ketika teman-teman tuh punya potensi sebenarnya. Saya tuh punya kecenderungan pengen lo ngatur-ngatur orang dalam tanda petik gitu ya, ngatur secara profesional gitu. Makanya ini tuh harus di challenge, dikembangkan. Salah satunya ya teman-teman misal jadi ketua kelas atau menjadi ketua organisasi gitu ya, di pramuka, di OSIS, di PMR dan sebagainya. Ya yang di lingkungan terdekat misalkan di keluarga, nge-manage yang punya adik, yang nge-lead adik-adiknya seperti itu. Itu tuh potensi yang harus dikembangkan. Kalau ibarat benih kan, benih tersebut kalau nggak disiram gitu ya, nggak dipupuk ya nggak akan tumbuh dengan baik gitu. Walaupun
jadi atau mungkin bisa jadi si benih tersebut malah busuk ketika nggak ditreatment gitu ya, ketika nggak dikembangkan kayak gitu. Jadi si potensi diri ini tuh aset teman-teman, aset yang sangat berharga, aset yang mahal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada teman-teman, yang istilahnya itu tuh menjadi bahan teman-teman untuk menjadi seseorang gitu, menjadi orang yang berhasil seperti itu. Oke, nah ini kemudian ciri-ciri potensi diri gitu ya. Ini tuh bisa kita ketahui ciri-cirinya. Yang pertama, teman-teman, ini tuh sudah ada dalam diri sejak lama gitu, walaupun belum terlihat jelas nih. Tapi kerasa kok teman-teman tuh, kerasa bakal cenderung kemana, cenderung suka apa, cenderung seperti apa karakternya tuh ada gitu. Nah, cuman belum terlihat jelas gitu, belum terbentuk, makanya perlu dibentuk gitu ya, perlu ditempa, perlu dikembangkan seperti itu. Yang kemudian yang kedua, bisa dilatih dan dikembangkan melalui belajar atau pengalaman. Makanya gitu ya, adanya program ini itu salah satu untuk ini tadi, menemukan potensi teman-teman tuh apa sih sebenarnya gitu, apa spesialisasinya gitu, keunggulan teman-teman tuh apa dibanding orang lain seperti itu. Dengan adanya program ini, insya Allah itu tuh akan mulai kelihatan lah titik terangnya sebenarnya teman-teman tuh kemana sih arahnya gitu, arah karakternya, kepribadiannya kayak gitu. Kemudian akan terlihat ketika diberi kesempatan atau tantangan gitu ya. Nah, ketika tadi yang rasa malu tersebut misalkan gitu, nggak diberikan kesempatan dan nggak diberikan tantangan, ya udah malu aja terus sampai tua, sampai punya anak gitu ya. Jadi punya karakter yang malu. Tapi ketika itu dikasih kesempatan, tantangan, itu tuh akan bertumbuh dari malu tuh jadi nggak malu, jadi berani gitu ya. Jadi pede kayak gitu. Makanya dengan adanya entrepreneurship challenge itu manfaatkan sebaik mungkin. Disitulah teman-teman ditempa, karena ketika teman-teman memasuki usia dewasa, usia tua lah gitu ya, atau berkeluarga di dunia profesional, bekerja dan sebagainya, rasa malu itu akan sangat menghambat teman-teman gitu. Makanya kenapa gitu kondisi ekonomi kita, saya juga dulu kurang baik gitu ya kondisi ekonominya, karena ya masih punya rasa malu gitu. Ketika teman-teman udah nggak punya rasa malu kan bisa lebih berkembang lah hidupnya seperti itu. Kemudian membuat kita menonjol dibanding orang lain di bidang tertentu. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi, ketika teman-teman udah tahu potensi teman-teman misalkan di bidang IT, ya teman-teman bakal kelihatan sama teman-teman yang lain, oh si Atama jagona IT gitu, jagona website misalkan, oh si Atama jagona desain, oh si Atama jagona matematik gitu ya misalkan, atau jagona bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, disitulah ketika potensi udah ketemu, dikembangkan, jadi spesialisasi teman-teman kayak gitu, itu membentuk karakter diri teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya ini bakat teman-teman. Teman-teman mungkin sering dengar kata bakat, minat, potensi dan sebagainya. Nah, ini kita coba kupas lebih mendalam gitu ya, satu persatu. Ini bakat itu adalah kemampuan alami yang dimiliki sejak lahir teman-teman, tanpa perlu latihan khusus di awal gitu. Jadi benar-benar ini udah dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan gitu ya. Teman-teman tuh punya bakat kok menggambar dari kecil tuh gitu. Itu bisa turunan dari orang tua, dari keluarga yang lain, dari kakek nenek dan sebagainya. Nah, si bakat itu tuh udah bawaan lahir, kelihatan kok anak yang memang punya bakat menggambar tuh dari kecil sering suka coret-coret tembok misalkan kayak gitu ya. Sering coret-coret di kertas, di buku atau dimanapun. Nah, itu tuh bakat-bakat yang memang dianugerahkan oleh Tuhan kepada teman-teman kayak gitu. Nah, contohnya gitu ya, dari kecil tuh bisa menggambar wajah atau objek dengan proporsi yang tepat gitu. Karena kan beda tiap orang tuh, misalkan menggambar satu objek antara orang A dengan orang B kan pasti beda hasilnya. Nah, di situ kelihatan siapa yang memang punya bakat lebih di bidang menggambar misalkan, atau ada bakat-bakat yang lainnya kayak gitu ya, di menyanyi misalkan, dari kecil sering menyanyi atau suka joget-joget, menari dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kalau diibaratkan, dianalogikan mah, bakat ini itu seperti mobil super gitu ya, atau supercar gitu ya, Lamborghini lah. Itu kan punya mesin yang emang canggih gitu. Itu udah diciptakan secanggih itu, secepat itu gitu kan. Makanya harus dipakai oleh orang yang bisa memakainya gitu, harus dikembangkan dan sebagainya. Jadi si bakat ini itu adalah hadiah anugerah dari Tuhan teman-teman, yang perlu disyukuri, yang perlu diketahui apa sih bakat saya seperti itu. Nah, ini ciri-ciri bakat alami. Yang pertama, muncul secara spontan tanpa pelatihan khusus di awal gitu ya. Jadi memang udah kelihatan dari awal dia mau punya bakat di situ gitu. Ketika itu dilatih akan makin tajam bakatnya kayak gitu. Kemudian membuat kita tuh lebih cepat belajar dibanding orang lain di bidang tersebut gitu. Misalkan ada pembelajaran terkait olahraga basket misalkan kan. Nah, ketika orang-orang yang punya bakat motorik fisiknya lebih kuat, itu tuh bakal lebih cepat belajar basket, jugglingnya, kemudian masukin ke ringnya, itu bakal lebih cepat dibanding orang yang memang bakatnya tuh bukan di olahraga gitu misal. Nah, itu tuh
perbedaannya di situ. Itu ciri-ciri yang bisa teman-teman observasi gitu, bisa dilihat lah gitu, saling observasi misalkan antara teman dengan satu dengan yang lainnya gitu kan, bisa kelihatan lah kita tuh cenderungnya di mana. Kemudian sering terlihat sejak kecil gitu ya, ini bakat tuh bakal kelihatan sejak kecil, kecenderungan seperti apa dari tingkah laku dari kecil tuh seperti apa gitu. Kemudian kalau dilatih itu potensinya bisa berkembang pesat teman-teman, makanya penting banget untuk melatih bakat yang udah teman-teman ketahui kayak gitu. Nah, kemudian ini minat. Kalau minat ini rasa suka teman-teman atau ketertarikan terhadap suatu bidang atau aktivitas. Kalau minat ini kan istilahnya beda-beda tiap orang dan bukan bawaan lahir gitu. Minat tuh muncul ketika teman-teman ya hidup gitu kan, ketika teman-teman melihat dunia gitu, melihat sesuatu, entah itu melihat kesenian, melihat sains, melihat ekonomi, melihat apapun yang teman-teman lihat di muka bumi ini. Nah, disitulah muncul ketertarikan terhadap suatu bidang gitu. Ada yang teman-teman misalkan minat membaca novel gitu ya, atau suka menulis cerita pendek dan sebagainya, karena yang teman-teman lihat misalkan karya-karya seni, para seniman kayak gitu. Jadi minat ini membuat kita merasa senang, bersemangat, dan ingin terus melakukannya gitu ya, bahkan tanpa disuruh gitu. Kalau minat mah kita tuh mempelajari hal tersebut tuh senang aja gitu, tanpa disuruh siapapun, ya mau aja melakukan hal tersebut, bahkan mau aja menginvestasi dalam tanda petik, ngeluarin uang lah untuk mengejar minat tersebut, misalkan kayak gitu, ikut pelatihan yang sesuai minat teman-teman dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang si minat ini tuh bakal bisa kita lakukan tanpa paksaan seperti itu. Jadi minat ini tuh kalau diibaratkan magnet gitu ya. Jadi ketika magnet kan gaya tarik menarik gitu ya. Ketika kita tertarik terhadap sesuatu, itu tuh akan ketarik ilmunya gitu. Karena otomatis teman-teman bakal belajar terkait sesuatu tersebut kan. Makanya akan menjadi sebuah ilmu, akan menjadi sebuah pengalaman, kemudian menjadi skill dan sebagainya. Nah, minat ini adalah pintu awal buat teman-teman menemukan potensi dan bakat yang tadi dibahas di awal gitu ya. Ketika teman-teman, oh ternyata saya mah sukanya ini nih, itu tuh direfleksikan nih, dibaca diri teman-teman tuh, oh ternyata bakat saya ke sini, nyambung gitu ya, saya sukanya ini, bakatnya di sini, potensi saya ini, kayak gitu. Jadi itulah seni mengenal diri gitu, mentafakuri diri sendiri, membaca diri sendiri gitu ya. Sebagaimana kalau yang muslim lagi pernah dengar ayat yang pertama diturunkan Tuhan kan, Iqra, bacalah gitu ya. Dan membaca itu bukan sekedar baca teks, bukan sekedar baca tulisan, tapi baca situasi, baca diri kita sendiri, baca emosi orang lain, baca apapun fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti itu gitu ya. Nah, ini ciri-ciri minat dalam diri. Yang pertama muncul karena suka atau rasa suka gitu ya, bukan paksaan. Yang kedua menimbulkan rasa senang saat melakukannya. Yang ketiga membuat kita rela meluangkan waktu untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi ya kita tuh rela aja ngeluarin waktu yang banyak untuk mempelajari hal tersebut, misal kayak gitu. Terus terkadang membuat kita ingin mempelajari lebih dalam secara sukarela gitu ya. Bela-belain misalkan ke Bandung, gabung komunitas, mempelajari hal tersebut lebih dalam, atau kemana gitu ya, effort lebih lah untuk mempelajari lebih dalam gitu. Itu ciri-ciri dari minat. Nah, kemudian setelah minat, bakat, muncullah keterampilan gitu ya, atau skill. Jadi kemampuan yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman, baik teknis maupun non teknis teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah tahu minatnya apa, bakatnya apa, kemudian dilatih gitu ya, di challenge gitu hal tersebut tuh, sehingga menjadi skill, keterampilan yang teman-teman punya, menjadi teman-teman tuh mahir di bidang tertentu gitu. Nah, contohnya memiliki keluasan gitu ya saat gerakan, saat berolahraga. Nah, ini beda lah teman-teman yang jago olahraga tuh, dia bisa menirukan gaya bermain atlet profesional dengan mudah gitu. Misalkan dia bisa juggling bola basket dengan baik, bisa muterin bola gitu ya. Nah, kan itu nggak semua orang bisa seperti itu. Makanya si keterampilan ini tuh, itu tuh bisa dilakukan ketika itu dilatih gitu kan, dilatih terus menerus gitu, dipelajari terus menerus. Jadi memang kunci dari keterampilan ini, sehingga teman-teman punya keterampilan gitu ya, baik di bidang komputer, IT, keuangan, kesehatan, psikologi tadi, yang menjadi seorang psikolog gitu ya, baca karakter orang dan sebagainya, itu tuh perlu dilatih gitu. Jadi latihan itu kunci dari keterampilan tersebut gitu. Jadi ibaratkan otot mah teman-teman, kalau terus dilatih gitu ya, nge-gym terus kan ototnya jadi kuat gitu ya. Tapi nggak tahu nih Samson Betawi mah tiba-tiba kuat aja gitu ya. Nggak tahu dia nge-gymnya di mana, tapi tiba-tiba kuat aja karena rambutnya itu gitu ya. Cuman nggak tahu nih teman-teman tahu Samson Betawi apa enggak. Itu mah tontonan kami ya di zaman Kak Dani sama saya gitu.
Oke, nah ini ciri-ciri keterampilan atau skill teman-teman. Nah, kalau ini yang pertama didapatkan melalui proses belajar, latihan atau pengalaman. Yang kedua bisa diukur. Nah, ini bisa diukur atau diamati hasilnya teman-teman. Jadi keterampilan tuh bisa diukur kok gitu. Misalkan keterampilan di bidang IT kan bisa keukur tuh, dia bisa bikin apa aja. Bisa bikin aplikasi apa aja, bisa bikin coding apa aja. Oh, di bidang desain bisa keukur kan desainnya seperti apa gitu, terlihat jelas hasil karyanya gitu kan. Kemudian di bidang misalkan matematik kan keukur juga, dia bisa menjawab soal serumit apapun kayak gitu kan. Ini beberapa ciri-ciri dari keterampilan. Kemudian bisa bersifat teknis gitu ya, atau misalnya coding, mengoperasikan mesin, atau non teknis misalnya kepemimpinan, manajemen waktu, itu juga skill teman-teman. Itu keterampilan yang perlu dilatih juga. Makanya teman-teman manfaatkan masa-masa SMA ini untuk berorganisasi, untuk berinteraksi dengan banyak orang, untuk mengikuti beberapa program. Itu tuh untuk memunculkan skill-skill ini yang akan teman-teman gunakan di dunia selanjutnya gitu, di dunia kampus, di dunia kerja, di masyarakat dan sebagainya. Nah, terus bisa berkembang jika terus dilatih. Kalau nggak dilatih mah ya nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Nah, ini perbedaan mendasar teman-teman antara minat, bakat, dan keterampilan atau skill ya. Nah, contoh nih, minatnya menyanyi gitu ya. Oh, saya senangnya menyanyi gitu. Kemudian bakatnya apa? Suaranya merdu gitu. Itu udah bawaan lahir, bakat suaranya tuh merdu aja gitu. Nggak ngagerobok gitu ya. Nggak terlalu keras kayak Kamalik ini gitu. Kalau Kamalik nyanyi kurang kurang bagus gitu. Kemudian skill. Nah, kalau skill kan bisa dipelajari. Itu kan teknik vokal gitu. Teknik vokal yang tinggi. Jadi kan bisa dipelajari lewat kursus, lewat tutorial dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan yang mendasar yang membedakan antara minat, bakat, dan juga skill, teman-teman. Jadi minat itu adalah ketertarikan, bakat adalah kemampuan bawaan, keterampilan atau skill adalah kemampuan hasil belajar gitu. Itu teman-teman ya materinya dari Kak Malik. Kak Malik kembalikan kepada Kak Gani untuk interaktif, kita tanya jawab terkait itu atau diskusi, atau ada yang mau bertanya, menyampaikan ide, gagasan terkait minat, bakat, potensi, mengenal diri dan sebagainya, dipersilahkan gitu ya. Gak usah sungkan karena inilah ruang belajar yang harus teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Betul, Kak Malik. Jadi ini kita lanjut ya, jawab nih. Teman-teman tanyakan apa misalkan terkait dengan materi tadi. Misalnya teman-teman masih bingung tentang minatnya, masih bingung atau tentang bakatnya, teman-teman bisa tanya di sini. Atau misalnya, Kak, bakat saya apa? Lebih baik skill yang dilatihnya apa? Gitu. Ini bisa tanya jawab apapun. Masih buka kan Mentimeternya? Kalau misalnya Mentimeternya close, dibuka nanti terus bisa ya. join lagi. Nanti masukin kodenya nih 21228575. Oke, siapa nih yang mau mengawali nih? Yang mau bertanya atau masih bingung? Oke, Kak, saya masih nggak tahu kalau bakat saya itu apa. Nah, bagaimana kita tahu bakat kita apa? Berangkat dari minat, bisa dari situ. Teman-teman tuh senangnya apa nih, gitu kan? Misalkan, oh saya mah senangnya, kayaknya seneng ngeliatin olahraga, berita olahraga deh. Nah, kemungkinan bakat teman-teman tuh di bidang itu gitu. Kemungkinan bakat bawaan lahir teman-teman tuh di situ karena teman-teman cenderung menyukai sepak bola gitu misalkan. Atau, oh saya mah senangnya kayaknya dengerin musik deh, dengerin lagu gitu kan, baca lirik dan sebagainya, memahami lirik. Oh kayaknya bakat bawaan saya mah di bidang musik nih, di bagian seni gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu bisa salah satu metode cara yang teman-teman bisa gunakan untuk mengetahui bakat teman-teman gitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya cara mengetahui potensi diri. Nah, ini juga sama. Itu tuh sangat berkaitan ya antara potensi diri, minat, bakat, dan skill teman-teman. Ini tuh bisa berangkat dari minat. Minat tuh kan seperti yang Kak Malik sampaikan tadi, itu tuh gerbang pembuka dari teman-teman bisa mempelajari mengenal diri teman-teman gitu. Saya senangnya apa gitu kan. Ketika misalkan saya senang terkait literasi buku gitu kan, ya teman-teman kemungkinan skill atau bakatnya tuh di situ gitu. Dan teman-teman bakal mempelajari hal berkaitan dengan cara menulis sebuah novel, sebuah cerita, puisi dan sebagainya, itu tuh sukarela aja gitu. Seneng aja ngelakuinnya. Nah, dari situ potensi teman-teman bisa kelihatan juga, bisa ketahuan gitu. Bakat teman-teman kelihatan, potensi teman-teman kelihatan gitu kan. Apa yang harus dikembangkan dan sebagainya, dari berangkatnya dari minat dulu teman-teman. Senengnya apa? Dari situlah di flashback. Oh, kayaknya saya jago nih di sini gitu. Senang apa? Oh, kayaknya saya jagonya di sini. Oh, ini yang harus saya latih nih kayak gitu.
Selanjutnya, Kak, aku masih bingung sama diri saya sendiri dari segi bakat, minat, dan skill. Oke, itu tadi ya udah cukup terjawab juga, mirip-mirip pertanyaannya. Jadi berangkat dari minat dulu gitu ya. Minatnya apa, bakatnya nanti bakal ketahuan. Saya kayaknya jagonya di sini, kemudian dikembangkan, dilatih akan menjadi sebuah skill atau keterampilan yang bisa berguna gitu ya di masa yang akan datang kayak gitu. Selanjutnya, kalau bakat dan minat sangat berbeda, bagaimana Kak? Nah, ini juga kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Minat dan bakat berbeda nggak apa-apa juga. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan seperti ini, berarti karakter kepribadian teman-teman ada orang yang generalis gitu ya, bukan orang yang spesialis gitu. Seperti Kamalik lah. Kamalik tuh minat terkait banyak hal gitu. Sedangkan bakatnya tuh ada beberapa aja gitu kan yang memang yaitu yang bakat yang terus Kamalik asah, yang terus dijadiin nilai jual Kamalik lah. Kamalik tuh jagonya di bidang ini gitu. Nah, sedangkan minat Kamalik banyak, itu nggak apa-apa juga. Ketika dua hal itu terjadi, teman-teman tinggal nge-manage aja mana yang mau teman-teman kembangkan. Jadi si minat ini bisa jadi menjadi wawasan apa umumnya teman-teman, jadi pengetahuan umum. Si bakat ini sesuatu yang harus dikelola, dilatih menjadi skill gitu ya. Kayak gitu itu lebih enak memilah-milihnya mana yang harus saya kembangkan menjadi sebuah keterampilan kayak gitu. Kak, kalau misalnya kita udah punya bakat, nah harus digimanain? Oke, seperti tadi ya, setelah kita punya bakat, harus dilatih gitu. Harus dikembangkan, teman-teman. Jadi, misalkan cari informasi, tontonan-tontonan podcast teman-teman udah mulai berubah nih, bukan nonton-nonton yang nggak jelas. Bukan ngamai HP itu cuman scrolling-scrolling IG doang yang nggak jelas gitu, atau kebanyakan mabar doang gitu. Tapi bener-bener apa yang teman-teman konsumsi informasi di zaman yang sangat-sangat banyak informasi ini, teman-teman harus bisa memilih gitu ya, memilah informasi apa yang harus saya serap yang berkaitan dengan untuk pengembangan diri saya gitu, untuk kembangin bakat, untuk kembangin potensi, skill dan sebagainya. Jadi boleh aja mengonsumsi hiburan-hiburan kayak stand up comedy atau video-video lucu atau apapun, tapi porsinya jangan sampai lebih banyak daripada hal yang harus kita pelajari untuk menguatkan bakat, meningkatkan skill dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau misalnya minat sama bakatnya berbeda, gimana Kak? Itu udah terjawab seperti tadi gitu ya, itu bisa dipilah-pilah mana yang mau dikembangkan. Oke, selanjutnya Kak, aku minat di musik dan bernyanyi, tapi nggak ada bakat. Oke, nah ini nggak ada bakatnya bisa jadi nggak ada atau belum kelihatan atau belum ketemu sama kamu gitu ya. Jadi coba coba direnungi apa setelah saya misalkan senang musik, senang bernyanyi, saya nyanyinya bagus nggak nih gitu ya. Ketika misalkan itu mah bisa kerasa lah, asal ngenahen lah saya mah nyanyi gitu. Nah, untuk menjadi sebuah skill gitu ya, untuk menjadi sebuah keterampilan di bidang musik, yaitu perlu dilatih dengan misalkan buka tutorial tentang olah vokal kayak gitu. Jadi si bakat tersebut tuh bisa kelihatan, bisa dapet gitu. Ketika itu tuh dilatih, kemudian dikembangkan kayak gitu ya. Atau Kak, kalau kalau misalnya misalnya, nggak bisa, mm-mm. oh, sorry. Atau kalau misalnya nggak bisa bernyanyi, bisa beatboxing tuh. Ya, boleh kayak gitu. Jadi memang ya berkaitan dengan dunia itu gitu ya, dunia entertainment atau misalkan jadi MC gitu ya, itu juga berkaitan lah kayak gitu dunia hiburan kayak gitu. Dan bisa jadi teman-teman bakat dan minatnya tuh sangat berbeda apa tadi teh minatnya di musik dan bernyanyi, tapi ternyata oh saya mah kayaknya keterampilan yang mau dikembangin bukan di situ ya nggak apa-apa juga. Itu tuh jadi poin plus teman-teman gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman jadi seorang psikolog gitu ya, tapi psikolog yang pandai bernyanyi dan bermusik gitu ya, kayak gitu. Jadi itu nilai-nilai tambah. Makanya teman-teman harus sering membaca diri teman-teman, harus tafakur malam-malam sebelum tidur. Oh saya hari ini udah ngapain gitu ya, besok mau ngapain kayak gitu. Jadi bakal lebih tajam tuh analisis teman-teman terkait pengenalan dirinya teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya bakat itu seperti pisau yang tajam kalau nggak diasah lama-lama tumpul. Oke, betul, mantap ya udah bisa menganalogikan itu. Oke, selanjutnya kalau misalnya minat sama udah tadi, kan saya merasa memiliki banyak potensi di beberapa bidang seperti menyanyi, menggambar, dan keorganisasian. Tapi saya selalu merasa ragu dengan hal itu. Apa karena pengaruh mindset saya? Betul, mindset itu sangat-sangat berpengaruh ya, teman-teman. Jadi mindset itu bisa jadi menjadi tembok penghambat selain rasa malas tadi untuk teman-teman mencapai sesuatu atau mengembangkan sesuatu. Jadi mulai sekarang mindset teman-teman tuh harus punya mindset yang terus bertumbuh, yang terus growth gitu ya, growth mindset. Jadi jangan sampai punya mindset yang oh saya tuh sebenarnya asik suka ini, bisa ini, tapi saya mah malu banyak gitunya itu iya banyak alasan. Nah itu tuh harus dikurang-kurangin, harus dihilangkan.
mindsetnya tuh bertumbuh, semua kembangkan, bodo amat kata orang, misal oh si eta mah meni so aktif misalkan gitu nya, meni so aktif atau so-soan lah gitu, bodo amat gitu. Yang penting kita berbuat hal-hal yang positif gitu. Ketika ada cemoohan-cemoohan kayak gitu tuh akan membentuk teman-teman justru. Dan itu seperti Kamalik sampaikan di awal, itu tuh akan menjadi salah satu indikator bahwa teman-teman calon orang yang besar, calon orang yang berhasil kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman belum dapat cemoohan, belum dapat omongan gitu ya, ya teman-teman berarti masih biasa-biasa aja gitu. Itu salah satu indikator lah. Kemudian selanjutnya kan saya bingung punya potensi di mana, soalnya saya bisa ngelakuin sesuatu tapi cuma dikit aja. Misalnya gambar bisa dikit, nulis cerita bisa dikit, tapi belum bagus. Oke, ini nggak apa-apa gitu ya. Tapi kebisaan dikitnya ini sebuah potensi teman-teman, sebuah istilah nama sinyal dari Allah gitu ya, atau dari Tuhan gitu. Kamu tuh bisa loh sedikit ini. Nah, gimana supaya bisa banyak ya dilatih gitu ya, dikembangkan kayak gitu. Berjejaring, berdiskusi dengan orang yang punya minat yang sama, kecenderungan yang sama gitu ya. Kayak gitu. Jadi poin utamanya ada di pelatihan gitu, di challenge gitu ya. Selanjutnya Kak, aku mau buka usaha sendiri tapi bingung mau mulainya dari mana. Modal juga belum banyak, mau dari yang usaha kecil dulu, udah sering jualan juga tapi modalnya kepake mulu buat beli produk. Oke, nah makanya dengan adanya program ini, teman-teman nanti akan belajar. Nanti itu teman-teman ada sesi di pertemuan ketujuh tuh, project akhir di situ kami akan kasih tips and trick atau caranya step by stepnya gimana bikin sebuah bisnis plan sehingga bisnis teman-teman tuh ya terhitung semuanya, terkalkulasi semuanya, nggak akan rugi lah istilahnya. Kalaupun misalkan rugi atau nggak laku, ya minimal nutup biaya produksi teman-teman gitu, nggak sampai boncos banget lah. Biaya produksi tertutup walaupun nggak dapat untung kan itu udah bagus sebetulnya gitu ya. Nah itu akan dilatih, makanya fokus ikutan EC dengan sebaik-baiknya gitu. Analisis sama teman-teman cara-cara penjualan yang seperti apa yang bisa menjual 10 produk dalam sekali event bisa terjual habis gitu. Itu kan strateginya bisa banyak banget yang bisa dipakai gitu. Dalam satu sekolah kan bisa sampai 500-an orang lebih kan, masa sih nggak bisa ngejual 10 kasarnya mah gitu. Makanya kan bisa dijual ke kelas 10, bisa dijual ke kelas 11, ke kelas 12, ke guru, ke petugas sekolah, atau kepada orang-orang di luar sekolah yang di lingkungan luar sekolah gitu ya, yang biasa ada mamang-mamang jajan itu kan bisa ditawarin juga ke mamang-mamang, mang beli produk aku dong, aku lagi ikut program ini, lagi dilatih terkait kewirausahaan, itu kan bisa banget gitu. Makanya disitulah critical thinking, strategic plan teman-teman dilatih di situ gitu. Jadi manfaatin pokoknya setiap event entrepreneurship challenge gitu kan. Gitu. Selanjutnya apalagi nih Kak Gani? Kak, aku tuh suka atur-atur barang orang, tapi aku nggak bisa ngatur diri sendiri. Oke, nah ini mah harus muhasabah diri. Jadi memang sebelum ngatur orang tuh teman-teman harus bisa ngatur diri sendiri dulu, manage diri sendiri dulu, ngatur waktu bisa nggak gitu ya? Kapan waktunya makan, kapan waktunya tidur, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main, kapan waktunya apa cinta-cintaan misal kayak gitu ya. Kalau emang teman-teman lagi puber gitu kan, kayak gitu. Jadi manage dulu diri sendiri, walaupun sambil berjalan nge-manage orang lain. Nah, cuman ketika teman-teman bisa nge-manage atau ngatur diri sendiri itu, ngatur orang lain tuh bisa lebih mudah dan bisa lebih dipercaya gitu, bisa lebih diikuti sama orang lain gitu kan. Itu mah kerasa kok sama orang gitu, ketika orang tuh bisa ngatur dirinya sendiri, ya kita tuh bakal lebih didengar, bisa lebih diikuti lah sama orang lain gitu ya. Oke, selanjutnya orang tua saya atau keluarga saya tuh nggak ada yang di bidang tentang seni. Terus rata-rata pada di perkebunan. Tapi saya malah bisa di seni awalnya gara-gara ayah saya suka beliin buku mewarnai, berarti itu minat ya Kak. Ya betul, itu bisa jadi minat karena memang teman-teman kan melihat dunia itu ya. Melihat dunianya tuh maksudnya buku yang dibeliin oleh ayah kamu gitu ya. Nah dari situ kan muncul minat, oh ternyata buku tuh semenarik ini gitu ya, seasik ini gitu. Nah dari situ muncul minat. Nah si minat ini bisa jadi bakat atau keterampilan yang bisa dikembangkan ketika teman-teman, oh saya kayaknya suka nih di seni gitu ya, saya suka menggambar gitu. Nah kemudian mewarnai dan sebagainya, ngelukis dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi sebuah keterampilan gitu teman-teman ya. Itu perlu dilatih kayak gitu, gitu teman-teman. Nah selanjutnya, apakah potensi seorang bisa berubah-ubah? Bisa banget. Ini tergantung waktu, kemudian tergantung pengalaman teman-teman, tergantung apa yang teman-teman pelajari, apa yang teman-teman konsumsi gitu ya, berita, informasi dan sebagainya. Potensi teman-teman bisa berubah-ubah gitu. Dan di masa-masa
SMA, kemudian kuliah, itu tuh masa-masa perubahan-perubahan itu gitu. Nah, dari situlah teman-teman harus balik lagi, harus banyak-banyak membaca diri teman-teman. Sebenarnya saya fokusnya di mana kayak gitu, dan kerasa kok lebih asik di mana, terus peluangnya tuh apa nih yang bisa lebih cocok dengan saya gitu ya. Dan di situ perlu banyak muhasabah diri kayak gitu. Oke, ini Gitu. mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Pertama Oke. itu, kalau aku punya bakat menulis cerpen tapi selalu sama rasa malas, jadi cerpennya nggak jadi-jadi. Kemudian aku masih nggak tahu sama minat bakat aku, soalnya aku masih suka malu. Oke. Kayaknya masih sama. Dua hal ini sudah sempat tadi dibahas sedikit gitu ya. Ya. Terkait rasa malas itu memang perlu di manage. Gimana sih triknya supaya malas itu bisa teratasi? Nah, Kak Malik punya trik nih teman-teman. Jadi Kak Malik punya guru namanya MH Ainun Najib atau Cak Nun gitu ya, atau Mbah Nun. Mbah Nun tuh bilang ketika kita malas tuh kita bisa mensiasatinya dengan cara istirahat. Nah, maksud istirahat ini bukan berarti tidur, teman-teman. Bukan hanya tidur. Tidur memang termasuk istirahat gitu ya. Cuman istirahat dari satu aktivitas ke aktivitas lain itu adalah bentuk istirahat. Misal, teman-teman habis mentoring ini gitu ya. Habis mentoring, beres. Setelah mentoring, kemudian teman-teman nyapu-nyapu rumah, itu tuh bentuk istirahat juga gitu. Jadi istirahat dari mentoring tersebut adalah nyapu rumah. Terus setelah nyapu rumah tidur, itu bentuk istirahat juga. Jadi ketika dari satu aktivitas ke aktivitas lain beralih, itu tuh bentuk istirahat teman-teman, dan itu bisa menghilangkan rasa malas. Misal gitu ya, teman-teman habis mentoring gitu, kemudian istirahatnya hiburan, nonton dulu podcast atau misalkan nonton dulu hiburan, nonton dulu video-video receh gitu ya di Instagram, itu boleh. Setelah itu baru pindah ke ngerjain novel selanjutnya gitu atau menulis cerpennya kayak gitu. Nah, jadi divariasikan seperti itu. Ketika rasa malas ini muncul, ngelakuin apa dulu nih biar saya semangat lagi. Bisa jadi buka hiburan, bisa jadi jalan-jalan dulu, cari udara segar keluar gitu ya. Apa main-main dulu tanah gitu atau pohon-pohon dipegang, itu tuh bisa ngasih energi positif ke teman-teman gitu. Itu salah satu trik teman-teman yang bisa teman-teman terapkan kayak gitu. Itu ya untuk mengatasi rasa malas. Kemudian untuk yang ngerasa malu itu tadi tentu harus dilatih, harus di-challenge. Salah satu wadah untuk men-challenge itu adalah yang melalui entrepreneurship challenge di setiap minggu seminggu sekali itu. Makanya manfaatin sebaik-baiknya ketika dapat jatah produk jual sampai habis gitu, jangan sampai tersisa gitu ya. Disitulah mental, rasa malu semua akan terlatih teman-teman. Karena program kita sebentar, hanya 2 bulan, berjualan juga paling cuma 6 kali apa 7 kali gitu ya. Disitulah teman-teman akan terbentuk. Teman-teman yakin bakal kerasa banget setelah lulus dari program ini. Oh, ini yang dibilang Kamalik gitu ya. Maksudnya Kamalik tuh ngasih challenge entrepreneur challenge ini gitu sama Kak Gingin sama Bisoni, untuk ini loh saya dapat manfaatnya. Teman-teman yakin yang lulus dari F2S ini bakal beda perkembangan dirinya dari teman-teman yang lain gak ikut program ini kayak gitu. Gitu asal Bismillah, lillahi ta'ala niatnya ya udah belajar berkembang gitu. Gitu teman-teman ya. Makasih Kak Malik. Udah Siap, terjawab semua ya. Mungkin kalau misalnya yang belum terjawab nanti bisa tanya-tanya juga di grup ya. betul. Oke, kita coba latih nih dari teman-teman ya. Kan tadi kita udah sempat ya bicara tentang bakat nih. Terus teman-teman punya cita-cita nih. Sebutkan 3 bakat yang relevan dengan cita-cita teman-teman. Coba teman-teman gali lagi, kenal dengan diri teman-teman lagi. Apa bakat teman-teman yang kira-kira relevan dengan cita-cita teman-teman nih. Contoh nih, kalau misalkan cita-cita pengen jadi programmer misalnya. 3 bakatnya pertama udah berpikir secara logik. Terus apa namanya tuh? Suka membuat struktural. Terus suka memanage aplikasi, suka apa? Cari tahu tentang aplikasi. Udah ada nih. Meneliti, bereksperimen, berpikir kritis. Bagus.
Jadi kalau teman-teman mengenal diri sendiri itu sebenarnya lebih mudah nantinya mengejar cita-cita teman-teman tuh. Komunikasi, analisis, keberanian. Ini relevan untuk cita-cita saya sebagai menjadi seorang pebisnis muda. Mantap nih. Bisa mendengarkan orang dengan baik, memperhatikan hal-hal kecil, imajinasi yang baik. Gambar, desain, baju, mewarnai. Ini apa mau jadi desainer ya? Oke, lanjut menggambar, mengedit, membuat animasi. Ayo, coba gali lagi. Tiga bakat teman-teman. Bisa menjahit, desain, masak, eksperimen, imajinasi, berkritis-kritis. Oh, bagus nih. Cita-cita aku tuh buka kaos distro, bakat tuh mendesain, berjualan, dan mengedit. Oh, ini udah relevan nih bakatnya. Berpikir secara kritis, memperhatikan hal-hal kecil, mulai mulai percaya diri di depan teman-teman. Suka dengerin cerita teman-teman. Aku ngasih saran ke teman-teman. Aku punya rasa empati saat mendengar cerita teman-teman aku. Ini pasti udah mau jadi ini ya, apa? Psikolog. Psikolog. Suka Bagus. cari info penting, suka berjualan karena senang seni interaksi. Mantap nih. Suka bersosialisasi saat ke masjid, subuh, dan suka berbagi informasi. Mantap Mantap. nih. Modal yang bagus tuh buat jadi seorang entrepreneurship ya. Entrepreneur. Ya, semoga yang di sini juga semuanya sukses. Mm-mm. Aku suka hewan dan tumbuhan yang menjadikan saya ingin menjadi seorang petani dan peternak yang sukses. Amin. Kombinasi dan keterampilan interpersonal, analitis dan kemampuan kognitif. Teman-teman udah mulai ya tahu nih tentang bakat teman-teman. Nanti setelah bakat nih, apa kira-kira? Bisa gampang mengingat rumus, bisa mengatur keuangan yang baik dan bisa mendalami suatu game. Bagus. Oke ya, kita percepat. Lanjutnya sekarang minat. Dia minat teman-teman yang relevan dengan cita teman-teman. Oh, yang tadi misalnya coding itu minatnya sama perangkat, misalnya komputer, minat dengan komputernya, minat untuk membuat aplikasi, minat membantu orang lain, mempermudah jalan hidup, kan bisa jadi aplikasi. Contohnya Gojek kan, dia mau bisa minatnya tuh untuk berbisnis, untuk bisa membantu orang yang susah, bisa juga untuk apa namanya tuh membantu orang-orang yang nganggur jadi ada kerjaan dengan modal motor doang gitu. Ini hal-hal yang teman suka nih. Suka apa minat tuh? Suka membantu orang, minat sama dunia AI, suka hal-hal berbau teknologi, suka sama data science. Nah, gampangnya kalau tentang minat tuh ada kata sukanya dengan dengan seragam, alatnya, dan rasa membantu bersama manusia. Apa nih alatnya? Itu kayaknya alat seorang psikolog kan punya alat alat ukur kan. Suka sama Oh, alat-alatnya mungkin. Atau seragam. Psikolog pakai seragam nggak sih? nggak tahu ya. Kalau psikolognya PNS kayaknya berseragam.
Suka banget bersosialisasi, komunikasi, rasa ingin tahu yang tinggi. Suka pengen terjun ke dunia bisnis karena lebih menantang gitu. Suka menganalisis alat-alat medis, suka bantu orang yang lagi suka dengan dunia robotik. Mantap nih. Jadi teknologi di bidang medis nih nantinya. Aku suka banget kalau lihat hewan dan tumbuhan yang sedang berkembang biak. Mantap. Oke, suka hukum, kebenaran dan keadilan. Ini yang calon jadi hakim nih atau advokat. Suka mencoba hal-hal berbeda. Apa tuh yang berbeda? Teman-teman udah pada tahu ya minat teman-teman ini udah bagus. Tinggal nanti kita cari tahu nih skill teman-teman apa nantinya yang bisa diasah. Terakhir ini suka mendengarin cerita teman-teman aku suka banget tiba-tiba ngajak kenalan orang dan gak dikenal nyanyi-nyanyi sama suka hobi novel. Udah bagus ya teman-teman. Mungkin ini yang terakhir nih. Ayo sebutkan skill teman-teman. Kalian punya kemampuan apa nih? Kemampuan bernyanyi, melukis, atau mungkin ngoding, atau skill berkomunikasi yang tinggi, ya. Skill berbahasa Inggris, apapun yang minatnya, tentang yang relevan dengan cita-cita teman-teman. Aku punya kemampuan di seni, kayak melukis, menggambar, dan lain-lain. Mudah menghafal, cepat tanggap, dan berpikir kritis. Teman udah tahu nih skillnya teman-teman, tinggal nanti dilatih, dikembangkan lagi, atau diperbanyak misalnya skillnya yang relevan nantinya. Jadi kan gampang tuh ngejar cita-citanya. Udah modal skill, mungkin nanti dari ekonomi bisa lewat jualan ataupun apa namanya tuh menjual jasa teman-teman misalnya. Komunikasi dengan baik, mengkoordinasikan, gampang memahami suatu pembelajaran. Mampu beradaptasi dengan cepat, berpikir kritis, dan public speaking. Ya. Skill negosiasi, promosi, skill analisis, dan observasi suatu hal. Nah, udah pada tahu nih kan skill-skillnya. Kak masih lama juga bentar lagi kok. Mau kemana itu? Mau ke toilet? Kalau mau ke toilet, ke toilet aja. Hmm. Oke nih ya, udah kita percepat nih. Saya memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, bernegosiasi dan berkomunikasi dengan baik. Mau pergi. Mungkin Sama bisa dia. lewat HP dulu ya. Kalau misalkan mau pergi atau cepat-cepat nih sama orang tuanya, bisa di apa lewat HP dulu join Zoom. Oke, Next. next langsung ya. Oke, nilai nih pertemuan hari ini. Kita pertemuannya udah selesai. Jadi teman-teman nanti setelah ini kita foto bareng untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti kita cek partisipasi apa kehadirannya.
Tuh, ini bentar lagi akan di-share ya link untuk isi form presensi atau kehadiran teman-teman. Kita isi semenit deh. Mm-mm. Setelah ngasih penilaian mentoring hari ini, kemudian teman-teman isi. Mungkin bisa di-share ke Gani di kolom chat link untuk Atau presensi. di grup aja ya, nanti di grup. Boleh. Atau sekarang juga boleh sambil menilai. Boleh. Mm-mm. Udah nggak akan lama, itu cuma ngisi nama, kehadiran gitu-gitu doang. Jadi Oke. sekalian sekarang sambil nunggu penilaian tuh kan baru 17 orang tuh dari 37 orang, dari 40 orang. Jadi nanti Nah, sesinya bisa di ini ya, di kolom teman-teman. mm-mm, Jangan lupa screenshot teman-teman ya kalau yang hadir. mm-mm. Tuh presensinya udah di-share ya sama Kak Gani. Silahkan diisi teman-teman sambil nunggu yang lain ngasih penilaian. Sambil yang udah isi nilai, nanti teman-teman aktifin camnya ya. Kita siap-siap buat apa namanya tuh, Foto foto bersama. bareng. Hmm. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita stop dulu ya. Teman-teman silakan aktifkan kameranya, kita foto bareng. Yuk, yang belum disisir, disisir dulu rambutnya. Yang belum rapih kerudungnya, rapihin dulu. Yang belum senyum, senyum dulu. Yang belum move on dulu. Ini ada berapa set ya? Dua ya. Berarti nanti kita dua kali. Yuk, siap-siap. Pasang wajah cantik cakepnya. Kita mulai ya. Untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Untuk slide kedua, siap. Satu, Yuk. dua, tiga. Oke. Mungkin bisa ditutup dari Kang Malik untuk pertemuan hari ini. Oke, thank you teman-teman semua ya yang udah join hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, insight-insightnya bisa dicatat oleh teman-teman semua. Silahkan isi apa presensinya ya, mumpung masih ada tuh di kolom chat presensi kehadiran untuk hari ini. Kalau misalkan ada yang nggak bisa kirim screenshot Zoom-nya, nanti kami share juga ya dokumentasi screenshot Zoom-nya. Oke, boleh sambil diisi. Segitu teman-teman dari Kak Maik dan Kak Gani, thank you banget. Semangat terus, pokoknya manfaatkan setiap waktu, setiap sesi yang ada, yang diberikan oleh Bison dalam program F2S ini, apalagi di program Entrepreneurship Challenge, di mana teman-teman disitulah dibentuk, ditempa gitu ya, mentalnya, fisiknya, critical thinkingnya, problem solvingnya, semuanya di situ gitu, core utamanya. Kalau di mentoring Zoom-nya kan lebih ke teori gitu ya, disitulah praktek pembuktiannya teman-teman bisa sampai mana sih gitu ya ngembangin diri teman-teman kayak gitu. Thank you, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Salam untuk keluarga teman-teman semua di rumah sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman. Silakan boleh leave kalau yang sudah. Tuh yang udah isi absen atau presensi boleh leave Zoom ya. Kalau yang belum isi dulu absennya.